pertama bulan ke-8 tahun ini. Kita sudah menjalani nyaris masuk bulan ke-4 sejak Maret kita mengalami pembatasan gerak kita, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengucap syukur kalau melihat bagaimana pemeliharaan yang ajaib dalam setiap rumah tangga saudara dan saya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang ajaib. Kita patut bersyukur walaupun dalam banyak keterbatasan. Kita masih tetap bisa menikmati ibadah kita sekalipun masih secara online. Hari ini kita memasuki bulan ke-8, bulan kemerdekaan bangsa kita. Dan saya ingin membawakan sebuah tema yang mungkin agak sedikit kontroversi, yaitu bagaimana kita menghadapi sisi gelap kita. Facing the dark side. Saya akan mulai. Ada sebuah definisi mengatakan bahwa ego manusia adalah bagian dari diri kita yang selalu ingin tampil dan menjadi pusat perhatian serta ingin dipentingkan atau diutamakan. Ego sangat bersifat protektif, dia sangat melindungi dirinya, dia sangat defensif atau dia sangat menutup diri, Nah, saudara, agar seseorang mengalami kedewasaan kerohanian, kehidupan yang lebih diberkati, maka kita perlu menghilangkan hal-hal yang negatif dari ego ini. Saudara tahu ada 7 kata berbahagia yang Yesus sampaikan saat di bukit. Tetapi selanjutnya di dalam Matius 23, Yesus justru memberitakan lawan dari kata berbahagia, yaitu celakalah kamu. Dan itu berjumlah 8 kali. Itu diarahkan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, bagian di dalam kata-kata celaka itu, Yesus menyatakan sebuah pernyataan bahwa jangan kita menjadi munafik. Nah, kata munafik ini ternyata di bagian lain firman Tuhan diartikan walaupun aslinya dalam bahasa Yunani itu hipokrit, tetapi di firman yang lain, versi yang berbeda dikatakan sebagai aktor. Nah, kita tahu seorang aktor hanya memerankan perannya saat di panggung, tetapi kehidupan sesungguhnya dia tidak demikian, Nah, facing the dark side dari kehidupan kita masing-masing mempunyai sisi gelap dalam kehidupan kita. Saya bisa katakan ini semacam bayangan, shadow, yaitu dark side kita. Dan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Hanya sebagian kita tidak ingin sisi gelap dari kehidupan kita ini terlihat, atau bahkan kita sendiri tidak ingin melihatnya, dan juga kita tidak ingin orang lain mengetahui sisi gelap yang kita miliki. Nah, saudara, saat aktor dalam diri kita ini kita pertahankan dan kita berpura-pura seolah-olah hal itu tidak ada, maka sepertinya bayangan itu hal yang tidak kita sukai. Seperti sekarang, saya sementara syuting khotbah ini, saya disorot oleh 2 lampu sorot yang cukup menyilaukan. Tetapi karena posisinya tidak tepat di tengah saya, itu tidak terlalu mengganggu. Tetapi waktu itu ada di tengah, dia membuat saya menjadi silau, atau sebaliknya, waktu saya membelakangi cahaya, maka terjadi muka saya akan kelihatan gelap. Itu yang kita sering bilang backlight. Nah, bagaimana supaya itu hilang? Kita tidak boleh menghadap langsung cahaya di depan, atau kita tidak boleh juga membelakangi cahaya, sehingga sisi gelap itu semakin nyata. Nah, saudara, bayangan itu kadang-kadang menyebalkan. Kenapa? Dia sering sekali menutupi apa yang baik menjadi tidak terlihat. Kadang-kadang
kita tidak senang melihat orang lain melakukan kesalahan. Tetapi tanpa kita tahu, ya, kesalahan orang tersebut sebetulnya juga ada pada diri kita. Kalau saudara perhatikan bayangan, bayangan itu selalu terproyeksi ke tempat yang berbeda. Ya, kalau saya lagi begini, bayangan saya ada di sisi kanan dan dia tidak melekat dengan saya. Ya, nah biasanya kita melihat kesalahan itu ada di pihak orang lain, tetapi tanpa kita sadar, waktu kita tidak senang, kita benci dengan kesalahan yang dibuat oleh orang tersebut. Sebetulnya kesalahan orang tersebut juga ada pada diri kita masing-masing. Nah, saudara, bayangan itu tidak seluruhnya jahat. Ya, kalau dalam kondisi terik matahari, dalam kondisi yang sangat panas, kita bahkan membutuhkan bayangan. Ya, ibu-ibu suka menggunakan payung sehingga bayangan dari payung menjadi shade atau pelindung, membuat kita terhindar langsung dari terik matahari. Bahkan Alkitab menyatakan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan sendiri bertindak menyediakan tiang awan bagi bangsa Israel saat mereka berjalan di padang gurun. Ya, 40 tahun Tuhan menjadi tiang awan di siang hari. Saat terik matahari menerpa, bangsa Israel bisa dengan tenang tetap menikmati perjalanan mereka, tetap bisa terlindung dari teriknya matahari. Jadi tidak seluruhnya bayangan itu bersifat negatif. Nah, saudara, yang menjadi masalah, ada banyak orang tidak sadar bahwa dia memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Tadi di awal saya katakan bahwa ego manusia itu selalu ingin memunculkan dirinya, selalu ingin menjadi pusat perhatian, selalu ingin diutamakan atau dipentingkan. Ya, nah, kalau saudara sementara mengambil ataupun dalam suatu sesi, tahu-tahu akhir dari sesi itu semua dibilang, ayo kita foto bersama dulu. Kita mulai kumpul rame-rame, ya. Saya yakin setiap kita tanpa dikomando akan mengambil posisi terbaik, di mana supaya kita terlihat jelas. Kita nggak peduli siapa yang ada di belakang kita, apakah bayangan kita membuat orang di belakang kita itu gelap. Nah, ini menggambarkan betapa ego kita itu muncul saat-saat kita ingin supaya kita terlihat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita perlu waspada terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Mengapa? Karena orang munafik jarang sekali mengakui kemunafikannya. Atau bahkan dia sama sekali tidak sadar bahwa dia munafik. Wow, luar biasa ya. Ya, saya mengatakan Yesus tidak sama sekali tidak membenci orang berdosa. Tuhan Yesus sama sekali tidak membenci orang berdosa. Tetapi yang ia benci adalah orang yang berpura-pura tidak berdosa. Ini yang menjadi masalah. Waktu seseorang mengetahui bahwa dia berdosa, tetapi dia berpura-pura tidak berdosa, maka dia sulit mengalami penebusan dosa. Dia menolak karya penebusan dosa. Karena apa? Dia merasa dirinya tidak berdosa. Padahal itu hanya kepura-puraan. Dan Tuhan membenci orang yang hidup dalam kepura-puraan. Ini yang disebut kemunafikan. Ya, kepura-puraan tidak pernah menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Sebaliknya, kepura-puraan justru akan melipat gandakan masalah dalam kehidupan orang tersebut. Nah, kalau saudara perhatikan ada banyak orang yang meninggal secara mendadak. Ya, mengapa demikian? Karena sebagian besar dari mereka ternyata berpura-pura sehat atau menutupi penyakitnya atau bahkan selalu merasa sehat padahal aslinya mereka memiliki kekurangan ataupun ada penyakit yang mereka idap. Tetapi karena mereka tidak ingin penyakitnya diketahui oleh orang lain,
Mereka tidak ingin ya diketahui bahwa mereka lemah, sehingga mereka berpura-pura sehat, atau memang menganggap bahwa dirinya sehat baik-baik saja, sampai suatu ketika, boom, ya serangan itu terjadi, dan akhirnya karena tidak pernah diungkapkan, maka kematian secara mendadak mereka alami. Nah, saudara, hati-hati ya. Kita perlu meninggalkan kepura-puraan dalam kehidupan kita. Ya, Pak Andreas Raharjo dalam renungan minggu kemarin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Watchmeni. Orang yang menutupi kesalahannya dan membuat banyak alasan adalah orang yang tidak memiliki roh pertobatan. Sekali lagi ya, orang yang menutupi kesalahannya, ya, dia buat kesalahan, dia tahu itu salah, tetapi dia tidak ingin kesalahan itu diketahui sehingga dia menutupi kesalahannya dan membuat banyak alasan. Pribadi ini dikatakan adalah orang yang tidak memiliki roh pertobatan. Watchmeni mengatakan hal itu. Ya, berita baiknya, Billy Graham menyampaikan, yaitu bahwa Tuhan itu Maha Pemurah dan Dia menerima orang yang bertobat. Sesungguhnya, seburuk apapun kesalahan kita, seburuk apapun sisi gelap yang kita miliki, Tuhan Maha Pemurah dan Pengampun. Saudara tinggal, datang, menghampiri Tuhan, terbuka di hadapannya, maka saudara akan mengalami penyucian dari segala dosa dan pelanggaran. Ya, firman Tuhan 1 Yohanes 1 ya ayat 9 mengatakan hal itu. Dan di dalam Lukas 15 ayat 7 demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya. Waktu kita lahir baru, sepertinya kita baru saja dimerdekakan. Tetapi ada sebuah pernyataan yang saya baru saja baca ya hari ini dari Kenneth Hagin yang ditulis. Dia katakan bahwa jiwa seseorang tidak mengalami kelahiran baru. Ya. Pembaharuan jiwa adalah sebuah proses. Hanya roh manusia dan batin manusia yang mengalami penciptaan ulang secara instan pada saat dilahirkan kembali. Tetapi pemikiran dan emosi orang tersebut masih perlu dibereskan dan diperbaharui dari hari ke hari. Ya, Kenneth Hagin menyatakan hal tersebut. Bagaimana caranya supaya jiwa kita terus diperbaharui dari hari ke hari? Penerapannya tidak lain ya, dengan terus membaca dan menyelami firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang sanggup terus menyucikan jiwa kita. Karena di dalam jiwa kita ada emosi, ada pemikiran, ada perasaan. Nah, ini yang perlu terus-menerus diperbaharui sehingga dalam begitu banyak doa yang Paulus tuliskan kepada jemaat ya di berbagai tempat, dia selalu berdoa. Inilah doaku, semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna, terus dikuduskan, disucikan. Ya, inilah doaku, semoga semua kehidupan umat mengalami pengudusan. Artinya, waktu seseorang lahir baru, dia tetap masih bisa jatuh dan tinggal di dalam sisi gelap hidupnya. Karena itu dia perlu datang dan mengakui itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara, di awal saya katakan, facing the dark side ini baru dapat kita alami bukan saat kita menghadapi cahaya. Itu akan membuat kita silau. Kadang-kadang waktu saya berkendara ya di pagi atau siang yang terik dan saya menghadap matahari di jalan tol, itu sangat berbahaya. Karena apa? Kita tidak bisa melihat jalan itu dengan jelas, sehingga kita harus pakai kacamata Ray-Ban. Kita butuh shading. Tetapi sebaliknya waktu kita ada membelakangi terang, maka orang di depan kita tidak bisa melihat kita dengan jelas. Kita menjadi gelap. Karena itu untuk menghadapi sisi gelap, kita perlu bukan membelakangi, bukan menghadap langsung, tetapi kita perlu ada di dalam terang itu sendiri. Efeknya, hidup saudara dan saya akan menjadi bercahaya. Sehingga kita bisa
menuntun orang lain yang ada dalam kegelapan untuk keluar dan menikmati terang yang kita miliki. Satu-satunya cara untuk menghadapi sisi gelap kita, saudara dan saya, harus tinggal di dalam terang itu. Jangan membelakangi terang, karena saudara tidak akan terlihat. Atau jangan langsung frontal menghadapi terang, karena saudara akan silau. Tetapi tinggal di dalam terang, saudara akan sama-sama bercahaya. Hidup saudara akan menjadi terang bagi sekitar saudara. Jadi, yang perlu kita lakukan yaitu hadapi, bukan hidupi bayang-bayang. Ya, kita perlu menghadapi setiap sisi gelap kita. Jangan pernah takut, karena sekali lagi saya mau katakan, ya, bayangan itu hanyalah bagian gelap atau pantulan gelap dari hidup kita. Tetapi ia bukan identitas atau diri kita yang sesungguhnya. Jadi bayangan itu hanya pantulan gelap dari diri kita, tetapi itu bukan diri kita. Itu bukan identitas siapa kita. Karena itu kita perlu menghadapi sisi gelap dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengikuti renungan di YouTube kita, My Lovely Time with Jesus, ya, 2 kali sudah saya membahas tentang gaya hidup yang ditetapkan Allah. Yang pertama yaitu jangan marah dan jangan iri. Saudara masih ingat bagi saudara yang sudah pernah mendengarkan, kalau belum selesai ini saudara bisa mendengar. Yang kedua yaitu bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik. Nah, bagian yang ketiga mau saya sampaikan hari ini bagi saudara sebagai salah satu cara ya untuk kita mengkontra ego yang ada dalam diri kita. Bagian yang ketiga yaitu dari Mazmur 37 ada tertulis, diamlah dan berlakulah setia. Ya, di dalam Mazmur 37 ini, lawan dari ego yang selalu ingin tampil, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, yang selalu ingin dipentingkan, justru Mazmur mengajarkan kepada kita untuk diam dan berlaku setia. Ya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, diam tidak sama dengan pasif. Ya, diam adalah bentuk aktif yang menyatakan dirinya sekalipun tanpa kata dan tindakan. Saudara mengerti? Diam itu bukan pasif. Justru diam adalah tindakan aktif menyatakan dirinya, ya, walaupun tanpa kata dan tindakan. Ada begitu banyak aksi diam yang dilakukan untuk memprotes sebuah kebijakan yang tidak benar. Ada begitu banyak aksi-aksi yang membuat ya mungkin mengajak sebanyak mungkin orang untuk berdiam diri. Demo tapi tanpa melakukan apa-apa, hanya datang ke sebuah tempat berkumpul sama-sama dan diam di sana berjam-jam bahkan berhari-hari. Jadi diam bukan bentuk yang pasif ya. Yang kedua, diam bisa merupakan pernyataan sikap percaya secara penuh ya, atau tidak khawatir, yakin bahwa semua ada dalam kendali pribadi yang tepat. Kita bisa diam, kenapa? Karena kita yakin ada pribadi yang tepat yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan di sana, diamlah di negeri dan tetapi berlakulah setia. Ini yang Allah kehendaki. Sikap yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, kita harus tetap diam tetapi sekaligus berlaku setia. Ya, diam di negeri. Maknanya, apapun yang terjadi tidak bergeser, tidak berpindah tempat, ya, tetap tinggal dan tenang. Tetap bersama dalam komunitas, menerima semua orang dengan kasih, dan tetap bisa menikmati istirahat. Sepertinya sepele, tetapi ada banyak orang mengalami serangan dalam hidupnya karena sangat kurang istirahat. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita ada sebuah hari di mana di situ disebut sebagai Sabat. Karena kita membutuhkan istirahat untuk mengalami
kesegaran yang baru di dalam Tuhan. Nah, waktu kita diam dan tetap setia, maka kita bisa menikmati istirahat. Waktu seseorang panik karena situasi kondisi, dia akan mengalami kesulitan tidur, ya. Dia sulit sekali untuk istirahat karena apa? Pikirannya tidak mempercayakan ada pribadi yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu dipikirkan sehingga sulit sekali ya bisa beristirahat dengan tenang. Hari ini Mazmur 37 mengingatkan kita, diamlah di negeri ya dan tetap berlaku setia ya, sehingga saudara dan saya bisa menikmati sekalipun ada badai di sekeliling kita. Kita tetap bisa menikmati waktu tenang, bisa tetap beristirahat sehingga kehidupan kita terus disegarkan dari hari ke hari. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, saya meyakini kita sepakat bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Karena itu sangatlah tidak etis jika kita memberi saran, memberi nasihat, apalagi mengatur Tuhan atau mendikte Tuhan apa yang harus dia kerjakan. Dia pribadi yang sangat Maha Kuasa. Maka sangatlah tidak etis jika kita sebagai manusia memberi saran, menasehati, bahkan mengatur Tuhan, ya, Sang pribadi yang Maha Kuasa tersebut. Saudara tahu ada sebuah cuplikan lagu atau judul lagu, He's got the whole world in His hand, He's got the whole wide world, ya, in His hand. Seluruh isi dunia ini bahkan dikatakan hanya seperti sebuah kacang yang di dalam genggaman Tuhan. Tuhan memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Karena itu, mari percayakan diri kita ya kepada Tuhan. Jadilah tenang dan terus bisa menikmati semua yang baik ya. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Jangan lupa, kata selanjutnya, nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Ya, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan putuskan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, jangan pernah ragu-ragu, lakukan itu. Segala sesuatu yang Tuhan putuskan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan perintahkan, jangan pernah ragu-ragu, lakukan saja. Ya, namun clue-nya, jangan pernah mendahului Tuhan. Artinya, waktu saudara merenungkan firman Tuhan, mendapatkan rema tertentu, ya, konfirmasi sekali lagi. Jangan karena emosi saudara menetapkan untuk mengerjakan suatu hal. Tanya lagi kepada Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan kehendaknya secara jelas, baik melalui firman, melalui sahabat-sahabat seiman saudara, melalui pembimbing kerohanian saudara, saudara meyakini hal itu harus saudara lakukan, baru saudara bertindak. Sekali lagi, tetap nantikanlah Tuhan. Maka semua yang Dia nyatakan, atau saudara kerjakan, saudara akan menikmati ya pemeliharaannya yang sempurna. Kenapa? Karena itu yang Dia kehendaki dalam hidup saudara. Saudara, hari ini, minggu pertama, kita akan terima kembali perjamuan kudus. Saya berdoa, the dark side dalam hidup setiap kita bermacam-macam, tetapi jangan pernah takut menghadapinya. Ya, karena sekali lagi, itu hanya bayangan gelap dari diri kita, tetapi sesungguhnya itu bukan identitas kita. Jangan mau diidentifikasi berdasarkan bayangan yang Anda miliki. Karena apa? Aslinya saudara adalah milik Kristus. Orang yang sudah ditebus. Orang yang memiliki kemampuan kuasa hidup dalam kekudusan. Seperti yang pernah disampaikan minggu lalu. Sehingga kita sanggup menang atas dosa. Kali ini kita akan mengalami kemerdekaan secara sempurna. Ada berbagai macam sisi gelap yang perlu saudara hadapi. Ya. Apakah itu sifatnya ketakutankah? Apakah itu sifatnya kebohongan yang belum diselesaikankah? Apakah itu sifatnya dosa-dosa tersembunyi-kah? Hari ini, hadapi sisi gelap hidup saudara. Dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Menjadi manusia biasa kembali. Tuhan, ini aku perlu Engkau, aku tidak sanggup tanpa Engkau.
Saya meyakini waktu kita justru berani terbuka terhadap Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita diperdamaikan dengan semua orang dalam kehidupan kita. Bukankah itu firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan bahkan Tuhan sanggup mendamaikan kita dengan para lawan-lawan kita. Bagian saudara, hadapi sisi gelap, bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Saya persilakan Bapak Ibu mengambil roti dan anggur. Mari berdiri bersama saya. Mari persiapkan, ambil hosti anggur yang sudah dibagikan. Mari kita buka bersama-sama. Saudara bisa menikmati ayat yang tertera di hosti, apapun yang tertera di sana, supaya saudara tetap ingat. Zaman sekarang saudara boleh foto ayat tersebut, sehingga itu boleh menjadi ayat yang menjadi pegangan sepanjang bulan ini. Saya persilahkan saudara untuk membacanya lebih dulu. Jika sudah, mari bersama saya kita angkat roti di atas kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami mengucap syukur. Engkau Allah yang pemurah, penuh kasih setia, dan Engkau siap untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami mau menghadapi setiap sisi gelap kehidupan kami. Mari Tuhan, biar kami semakin menyerupai Engkau. Kami tinggal di dalam terang-Mu dan kami mengalami terang yang sempurna, sehingga tidak ada sedikit pun sisi gelap, hal-hal yang kotor yang tertinggal dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau mengambil perjamuan kudus-Mu, kami memegang tubuh-Mu yang dilambangkan oleh roti yang kami pegang ini. Terima kasih sudah berkorban bagi setiap kami. Terima kasih Engkau membiarkan tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami tidak terpecah-pecah satu dengan yang lain. Kami disatukan di dalam tubuh Kristus, pribadi-pribadi yang sudah ditebus dan dikhususkan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapak Ibu Saudara mengaminkan bahwa roti yang ada di setiap tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Jika saudara mengaminkan, mari bersama dengan saya kita terima di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur. Selanjutnya Tuhan Yesus setelah itu, Dia mengangkat cawan dan mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau tidak hanya mempersatukan kami menjadi tubuh-Mu, tetapi Engkau memberikan darah-Mu untuk menguduskan kami menjadi cawan perjanjian baru yang mendatangkan semua berkat kehidupan bagi setiap kami umat-Mu. Kami mau terima anggur ini yang adalah lambang darah-Mu, supaya kami benar-benar dikuduskan dan mengalami dari hari ke hari kemenangan lepas kemenangan. Sehingga kami tidak perlu lagi kalah terhadap sisi gelap kami, tetapi kami terus mengalami pertobatan dari hari ke hari sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Saudara mengaminkan anggur ini adalah lambang dari darah Kristus. Jika saudara mengaminkan, mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan suci, lambang tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk seluruh umat-Mu yang mendengarkan ibadah online ini. Biar setiap kami boleh mengalami kekuatan,
untuk tidak bersembunyi dan terus-menerus berpura-pura dalam kehidupan ini, menjadi aktor dan aktris yang luar biasa. Tetapi kami mau datang membuka hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih terselubung, tersembunyi, selidiki kami, kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan. Supaya kehidupan kami bukan hanya sekedar sesuatu yang indah dipandang mata, tetapi jauh di dalam lubuk hati dan pikiran, bahkan jiwa kami. Kami mengalami hal-hal yang terus-menerus buruk. Hari ini hamba berdoa untuk setiap kami umat-Mu, biar Engkau menguduskan dan menyucikan, dan membuat kami benar-benar dimerdekakan, mengalami kemenangan yang sesungguhnya, supaya kami tidak tinggal tetap di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan terus menjadi berkat dalam kehidupan saudara, dan mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah hari ini. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menerima kuasa, untuk menang atas dosa, untuk menerima tuntunan Roh Allah yang kudus, supaya setiap kebenaran firman yang saudara baca boleh benar-benar menjadi hidup, dan saudara menerima tuntunannya dari hari ke hari. Dan di dalam kasih Allah Bapa, saudara mengalami terus pemulihan lepas pemulihan, secara pribadi maupun bersama semua orang yang terlibat dalam kehidupan saudara. Terimalah kebenaran firman Tuhan, alami kuasanya, dan hidup terus dalam kemenangannya. Berkat Allah di dalam nama Kristus Yesus akan menyertai semua orang yang hidup dalam kesucian hati. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang diberkati boleh berkata, Amin. Tuhan berkati saudara, mari alami kemerdekaan yang sesungguhnya sepanjang kehidupan saudara. Tuhan berkati. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu